penting dalam kehidupan bangsa Israel. Sistem pemerintahan mereka tercatat di sini yang tadinya secara teokrasi, di mana teokrasi ini adalah kepemimpinan yang dilakukan langsung oleh Tuhan, tetapi melalui hamba-hambanya, yaitu nabi ataupun hakim. Dari kepemimpinan secara teokrasi menjadi monarki, yaitu menjadi kerajaan di bawah kepemimpinan seorang raja yang terpilih. Nah, peralihan sebagai bentuk pemerintahan ini yang menjadi monarki itu adalah kemauan dari bangsa Israel itu sendiri. Sebelumnya terjadi pergolakan antara Nabi Samuel yang juga menjadi hakim atas Israel, tidak menyetujui keinginan ini. Karena orang Israel mengamati kehidupan berbangsa dan bernegara tetangga mereka yang memiliki seorang raja yang bisa diarak, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang memiliki sebuah tempat kerajaan, istana yang megah. Sementara Tuhan tidak terlihat. Yang dapat dilihat adalah utusannya, yang saat itu adalah Samuel sebagai pemimpin atas Israel. Pergolakan ini cukup pelik hingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyampaikan firman-Nya kepada Samuel bahwa bukan mereka menolak Samuel, tapi mereka menolak aku, menolak Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, berikanlah apa yang menjadi kemauan bangsa itu. Dan nanti akan ditunjuk, Tuhan sendiri yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti Samuel atau menjadi raja atas Israel. Samuel saat itu berperan sebagai nabi, sebagai imam, dan hakim terakhir bagi orang Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini dinyatakan siapakah orang tersebut yang dipilih untuk menjadi raja, memegang sebuah pemerintahan yang cukup besar bagi 12 suku itu, 12 suku Israel. Dikatakan di sini adalah seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis. Kemudian disebutkanlah leluhurnya, bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afia. Dan kemudian orang ini memiliki seorang anak bernama Saul. Nah, kalau kita lihat di situ ya, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Samuel menyatakan secara terang-terangan siapa yang dipilih dari suku bangsa mana. Benyamin adalah anak Israel atau anaknya Yakub yang paling bungsu. Disebut juga kadangkala sebagai suku yang terkecil. Tapi dari merekalah lahir seorang keturunan yang menjadi raja pertama atas Israel. Jadi bukan dilihat dia ini suku bangsa yang pertama, Ruben, lalu yang terakhir ini Benyamin. Biasanya orang kalau memilih itu dilihat yang paling senior, paling tua. Tapi yang di sini yang terpilih dari keturunan yang terkecil, yang paling bungsu. Nah, kembali ibu bapak saudara-saudara, terlepas dari kemauan orang Israel untuk memiliki seorang raja, Allah juga turut mengendalikan, campur tangan dalam kehidupan bangsa itu. Sehingga bangsa pilihannya ini jangan berjalan sendirian. Harus ada yang menuntun dan yang memimpin. Selain daripada Tuhan itu sendiri, juga kepada raja, yang kadangkala raja ini disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan, karena mereka adalah perwakilan Tuhan bagi rakyatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kembali di sini siapakah dan bagaimanakah performanya
ya. Sebagaimana tema atau judul renungan kita saat ini, penentu performa kita. Ya, kita lihat bagaimana performanya Saul. Ya. Disebutkan dalam ayat 1 tadi, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Ya. Dia berarti tampaknya berasal dari keluarga yang secara status sosial terpandang, ya. Kemudian secara ekonomi berada, ya. Ya, mungkin ini ada satu ketentuan, ya. Bahkan di kehidupan berbangsa dan bernegara kita saja, kalau kita mau mencari orang-orang yang akan menjadi pemimpin kita, yang menjadi pemerintah atas negara kita, setidaknya punya modal, ya, punya harta kekayaan yang cukup. Alasannya supaya dia tidak mengejar harta ketika dia memegang sebuah tampuk kekuasaan atau sebuah kedudukan dan jabatan. Ya, secara umum sah-sah saja kalau memang performanya harus seorang dari keluarga berada. Berikutnya dalam ayat 2 dikatakan bahwa Saul ini seorang yang muda, ya, elok rupanya. Jadi dipilih yang muda dan tampan. Ya. Lalu disebutkan lagi, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya dari bahu ke atas. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Wah, dari sini kita melihat berarti si pemuda ini tinggi besar, ya. Dari wajahnya, seluruh tampilan dirinya, wah, keren, ya. Kalau bahasa anak sekarang, keren, ya. Dan ini juga merupakan sebuah nilai yang seringkali menjadi pegangan kita ketika kita hendak memilih pemimpin, atau ketika kita ingin memilih seseorang yang akan menjadi pemimpin kita, ya kan? Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki kontestasi politik, ya, perdebatan siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin presiden. Udah mulai heboh kan, ya, Bapak Ibu dari sekarang. Tapi diharapkan Bapak Ibu tetap tenang, tetap berdoa, tetap menjaga kerukunan dan kedamaian bangsa dan negara kita. Karena bagaimanapun kita tetap harus percaya seperti apa yang tertulis dalam Alkitab kita, bahwa Tuhan tetap mengendalikan jalannya kehidupan bangsa dan negara kita. Jadi kita patut nantinya memberikan suara politik, tapi juga menjaga perdamaian. Nah, di sini kita lihat siapa orang-orang yang kita pilih. Nah, umumnya rakyat akan memilih orang yang gimana, Bapak Ibu? Wah, yang gagah kekar gitu, ya. Kalau yang klemer-klemer, males, ya kan? Dari tampilan kadang itu menjadi sebuah daya jual, nilai jual. Nah, kalau Bapak Ibu disuruh memilih pemimpin yang muda, energik, ganteng, cantik, dengan yang, ya, mungkin yang biasa-biasa saja, ya, bajunya juga biasa, penampilannya biasa, wajahnya kayaknya susah-susah senang gitu. Bapak Ibu mau yang mana? Kira-kira wajahnya tuh kok gimana, ya, nggak meyakinkan gitu. Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira? Kalau andaikan Bapak Ibu berada dalam konteks orang Israel yang akan memilih seorang raja, cari yang ganteng atau yang hai, melambai-lambai? Yang melambai maksudnya yang tenang, lemah. Milih yang mana Bapak Ibu? Hah? Yang takut Tuhan. Wah, tadi pilihannya belum ada, Ibu, yang takut akan Tuhan. Kita lihat dulu nih performa tampilannya. Ya gimana? Pasti kita akan memilih yang gagah perkasa, yang bagi kita kokoh, meyakinkan, kan gitu, ya. Wajah saya aja nggak meyakinkan jadi pendeta. Coba kalau Bapak Ibu nggak kenal saya, belum tentu orang melihat saya sebagai pendeta. Ya, seringkali pengalaman kalau suami saya yang bawa toga, saya cuma bawa tas, pasti bilang silakan Pak Pendeta. Ya.
padahal pendeta saya. Ya itulah pandangan manusia, nilai-nilai yang ada, yang sering kali kita lihat dari sebuah penampilan. Namun pada akhirnya kita melihat ya, bahwa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, seorang pemimpin yang akan menjadi pemerintah, yang akan menjalankan roda pemerintahan, harus seseorang yang takut akan Tuhan, yang setia. Karena kesetiaan, takut akan Tuhan itu akan menghasilkan sikap yang konsisten, setia dari awal sampai akhir, jujur, tulus dari awal sampai akhir. Ya. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Rinja Siregar bahwa kita caranya yang takut akan Tuhan. Betul, kita semua pasti akan ke sana. Salah satu standar untuk kita memilih pemimpin ataupun orang yang akan memerintah atas bangsa dan negara kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan mengenal setiap orang yang Dia pilih. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengenal diri kita, baik dan buruknya, lebih dan kurangnya. Yang kadang-kala kita sendiri tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak tahu apa kelebihan, apa kekurangan diri kita. Bahkan mungkin kadang kita menyangkali kelebihan dan kekurangan kita. Tapi Tuhan kenal siapa kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan yang menghadirkan kita di dalam dunia ini. Dan Tuhan punya rencana atas setiap kita. Kalau kita kembali dalam teks bacaan kita di sini, Saul waktu dia mau dipilih menjadi raja, dia sendiri belum menyadari akan hal itu. Ketika perjumpaannya dengan Samuel, barulah di situ terjadi pemilihan Tuhan atas dirinya secara alamiah, ya, di mana perjumpaannya itu secara alamiah. Saat itu Kis, ayahnya Saul, kehilangan keledai-keledai betinanya. Disuruhlah Saul dengan bujangnya pergi mencari, karena keledai itu adalah barang yang mahal pada saat itu. Alat transportasi, ya, mungkin kalau kita sekarang mobil, ya, kalau disebut di sini keledai-keledai berarti lebih dari satu, atau kalau kita punya kendaraan mobil motor lebih dari satu, ya, dan itu hilang, disuruh dicari. Dan dalam perjalanan itu, ya, menuju ke sebuah tempat, ya, mereka melalui pegunungan Efraim, dan tidak lama kemudian, ya, berjumpalah dengan Samuel. Dan disitulah Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Kalaupun pada akhirnya nanti ada cerita di mana Saul menjadi raja dengan undian, ya, lewat undi, tetapi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kehidupan bangsa Israel ketika mereka memilih jalan yang berbeda menjadi sistem monarki. Tuhan tidak meninggalkan mereka supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka memiliki pemimpin yang dapat menjadi panutan, menjadi contoh yang dapat diteladani sehingga umat Israel kehidupannya baik, kehidupannya tetap setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita relevansikan dalam kehidupan kita pada saat ini, kitalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi teladan, panutan dimanapun kita berada. Lewat apa yang ada pada diri kita, performa kita mungkin berbeda-beda, ya, penampilan kita. Tetapi di dalam persekutuan gereja Tuhan, di dalam keluarga kita, lewat pemberitaan firman, lewat pengajaran yang disampaikan, kita dididik untuk memiliki performa yang sama, yang tekun, yang setia, penuh kerja keras, yang tangguh, yang benar-benar mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita berbeda secara tampilan, dari segi status sosial kita berbeda. Ada berbagai macam suku bangsa di antara kita. Secara fisik kita berbeda semua. Ada yang tua, ada yang muda. Tapi tua-tua masih semangat menarik memuji Tuhan, luar biasa, ya. Ada juga yang masih muda tapi penuh dengan kekhawatiran sehingga
susah-susah begitu ya, nggak ada semangat. Nah, jangan. Kita lihat nih, bapak ibu kita pakai baju orange, ya, penuh dengan senyuman, menyambut persekutuan ini dengan sukacita. Itu harus kita anjungi jempol. Karena mereka memiliki performa bahwa walaupun sudah tua, walaupun semakin lanjut umur, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, ya, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, atau kemudian di antara kita, performa kita mungkin ada yang memiliki keunggulan, keunikan masing-masing. Ada yang sukanya berpikir, menciptakan gagasan-gagasan. Ada yang mungkin suka berbicara, ya, untuk menyampaikan ya informasi secara baik dan benar. Karena tidak semua orang punya kemampuan berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Ya, mungkin di antara kita adalah orang-orang yang mungkin biasa saja, tapi ada yang tampan, ada yang mungkin cantik, ya, ada yang mungkin biasa saja. Kita semua bergabung di dalamnya. Ya, ada yang langsing, ada yang super besar, ya, gitu ya. Semua masing-masing kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Secara fisik mungkin biasa saja, tapi di hadapan Tuhan, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita memiliki nilai kualitas yang baik. Kualitas yang diharapkan Tuhan, kualitas seorang yang memiliki takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga tidak salah dalam mengambil jalan dan tidak salah dalam menunjukkan jalan kepada sesama. Nah, disinilah yang menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan rumah tangga kita, lewat kehidupan pelayanan di mana kita berada, lewat kehidupan pekerjaan usaha di mana Tuhan mempercayakan semua itu kepada kita. Tuhan tahu asal-usul kita dan Tuhan tahu mengenal sejauh mana kelebihan kita dan sejauh mana kekurangan kita, dan Tuhan memperlengkapi kekurangan kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh kehidupan diri kita atau kehidupan saudara kita, seakan-akan hanya kita yang mampu melayani, melakukan tugas pekerjaan, atau kita merasa saya nggak tahu, saya nggak bisa melakukan pekerjaan pelayanan ini. Sebaliknya kita melihat orang lain lebih bisa, atau mungkin sebaliknya kita mengatakan saya lebih bisa daripada orang itu. Tidak, semua kita diberikan sebuah pekerjaan pelayanan yang sama. Di gereja kita, saya ambil contoh ya Bapak Ibu, kita semua memiliki tugas tanggung jawab pelayanan. Ada yang menjadi diaken penatua. Kalau jadi pendeta itu pilihan khusus. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau jadi pendeta, nggak apa-apa juga. Ya, ada yang mau Bapak Ibu? Mau? Kok senyum-senyum aja ya? Nah, jadi diaken penatua, jadi pengurus pelayan unit-unit misioner, ya, ada dia pelkat, ada komisi-komisi, ya, kemudian ada juga panitia-panitia, ya, termasuk yang saat ini masih begitu gercep, gerak cepat, panitia pembangunan yang bersama mengkaryakan pelkat PKP jual makanan. Nah, sudah berapa lama kita jual makanan ya, ibu-ibu PKP? Ada berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan? Bapak Ibu ada yang beli nggak? Ada yang beli? Borong? Gimana rasanya? Enak? Mahal? Nggak apa-apa kalau mahal, wajar, karena kita sedang menyumbang. Bukan hanya sekedar membeli untuk kebutuhan kita, kita membeli untuk kebutuhan kita dan juga untuk membantu pelayanan bagi rumah Tuhan. Jadi jangan kita samakan, di sana lebih murah, di sini kok mahal, ya beda. Ya. Nah, Bapak Ibu, mereka semua bekerja untuk menyokong pelayanan ini. PKLU juga bisa menyokong pelayanan bagi gereja Tuhan ini. Bukan kita melihat, karena mereka orang tua kita, mereka sudah tua nggak bisa. Tidak demikian. Tuhan punya cara untuk memakai mereka.
Sebagaimana Tuhan punya cara untuk memakai kita. Jadi Bapak Ibu, dalam pelayanan kita bersama di sini, ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memegang sebuah jabatan, untuk memegang sebuah tanggung jawab. Lakukan itu semua dengan baik. Sama seperti Bapak Ibu berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan tugas pekerjaan. Bapak Ibu dipercayakan dengan sebuah tugas tanggung jawab yang besar. Lakukanlah itu dalam takut akan Tuhan. Kalau kita lakukan dengan performa yang baik, performa yang takut akan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan teladan yang baik. Dan kita akan menuai segala sesuatunya, nama baik kita terjaga. Tapi jika tidak, kita akan hancur. Saul, kita lihat Bapak Ibu, awalnya memiliki performa yang baik. Tapi kemudian dia jatuh. Karena apa? Karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Kemudian dia memiliki rasa iri yang tinggi kepada Daud. Ketika mendengar nyanyian bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, artinya 2 kali lipat. Di situ menimbulkan rasa iri dan dengki yang membuat Saul akhirnya kehilangan arah tujuannya, dan kemudian akhirnya dia pun tewas. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian, sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk tanggung jawab pelayanan, milikilah performa yang takut akan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, dengan jujur, dengan benar, dengan penuh cinta kasih, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan buat kita semua. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, berbagai golongan ekonomi sosial, ataupun juga latar belakang pendidikan, semua kita memiliki tempat yang sama dalam persekutuan ini untuk melayani Tuhan. Kapasitas yang berbeda, tapi Tuhan akan melengkapi kita semua. Sehingga yang kita laksanakan nantinya memuliakan Tuhan, dan itulah yang terwujud kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.